Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis sesat pikir di media sosial yang beranggotakan 1. Yosef Widians Blik dengan NIM 092, Aileen Sekarkinanti 095, Erin Dwi Septiana 107, Yulianti Rate Prasasti 109, dan Alif Ramadan 111. Materi pertama akan disampaikan oleh Yosef. Waktu dan tempat saya persilakan. Pada contoh pertama, yaitu adalah sesat pikir false dikotomi. Pada potongan gambar di samping termasuk ke dalam sesat pikir false dikotomi yang diambil dari sebuah video yang bersumber dari YouTube. Dalam video tersebut berisikan beberapa cuitan Natalius Pijai yang berkata bahwa jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Cuitan tersebut ditujukan terhadap Bapak Jokowi dan Ganjar Pranowo yang dimana nama beliau tercantum di dalam cuitan tersebut. Pada kenyataannya, orang Jawa Tengah yang dimaksud tidaklah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan oleh Natalius Pijai, yang dimana bisa dikatakan Natalius Pijai sengaja membuat berita yang mengada-ngada yang akan mengundang kemarahan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Hal ini digolongkan kepada sesat pikir false dikotomi karena individu tersebut berpikir hanya dari sudut pandang yang cenderung berwawasan sempit atau cenderung close-minded dan akan berakibat memberikan pemaparan yang sangat jauh dari kata benar kepada masyarakat luas. Sedangkan argumen yang benar ialah seharusnya Natalius Pijai mencari sisi yang benar terlebih dahulu agar tidak membuat kerusuhan di tengah masyarakat atas sisi dari cuitannya tersebut. Dan juga harus lebih berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran yang benar-benar terbukti. Terlebih dapat menyebabkan perpecahan pada masyarakat Indonesia, apalagi soal perbedaan suku, ras, dan agama yang sangat sensitif untuk diperbincangkan oleh orang-orang berwawasan sempit. Baik, ini contoh kedua, sama dengan contoh pertama, diambil dari YouTube juga. Potongan gambar ini merupakan contoh argumentum et misericordiam. Saya dilanjut slide-nya. Dalam video tadi, terlihat bahwa ada seorang ibu yang sengaja menyuruh anaknya untuk mengemis di jalan dan mengambil uang dari anak tersebut untuk ibunya. Kasus ini tuh sering banget kita jumpai di mana-mana, di mana sang ibu atau orang tua mengajak anaknya untuk mengemis agar mendapatkan iba dari orang-orang, sehingga memberikan uang yang lebih kepada mereka. Hal ini dimanfaatkan untuk mengeksploitasi anak-anak tersebut. Masuk ke dalam sesat pikir argumentum et misericordiam karena menggiring masyarakat, opini masyarakat untuk merasa iba terhadap kehidupan dan bisa memberikan uang lebih. Argumen yang benar, seharusnya orang tua itu memiliki kewajiban untuk bekerja dan tidak melimpahkannya kepada anak, karena kewajiban dari anak-anak adalah belajar. Sedangkan dengan mengeksploitasi dan membohongi publik, itu merupakan tindakan yang sesat dan termasuk ke dalam argumentum et misericordiam. Lebih baik jika memang anak-anak diminta untuk membantu, itu diminta untuk membantu berjualan dan tidak untuk mengemis. Contoh selanjutnya yaitu argumen spekulum. Potongan gambar di samping diambil dari komentar yang bersumber dari Twitter dan termasuk ke dalam sesat pikir argumentum et speculum. Selanjutnya, dalam thread di atas menunjukkan komentar dari berbagai kalangan masyarakat bahwa kebanyakan orang mau vaksin hanya dengan alasan agar mendapat sertifikat vaksin yang diperlukan untuk kepentingan pribadi, bukan karena takut jika terpapar COVID-19 yang mengancam kesehatannya. Argumen tersebut termasuk ke dalam sesat pikir argumentum et speculum, di mana dengan pernyataan atau argumen tersebut seseorang merasa terdesak menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan jika menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Untuk argumen yang benar,
Seharusnya seseorang mau vaksin untuk mencegah dirinya tertular virus COVID-19 serta dapat meminimalisir gejala serius yang timbul apabila terkena virus ini, dan setelah vaksin akan mendapat sertifikat vaksin yang memperlancar mobilitas atau kepentingan yang lain. Contoh selanjutnya yaitu argumen circular argument. Potongan gambar di samping diambil dari sebuah artikel di internet dan termasuk ke dalam sesat pikir was dikotomi. Selanjutnya, analisis. Argumen yang disampaikan prosesnya berputar-putar dan tidak ada habisnya. Penjelasannya yaitu karena premis dan kesimpulan sebenarnya memiliki inti yang sama. Jika mencari pekerjaan di desa dan di kota sebenarnya sama sulitnya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan peluang usaha. Di kota juga akan lebih sulit mencari pekerjaan karena banyaknya pesaing. Argumen yang benar, banyak lulusan kuliah memilih pulang ke desa tidak hanya mencangkul sawah atau menganggur, tetapi pulang ke desa untuk memajukan desa agar dapat membawa perubahan dan mesejahterakan masyarakat yang ada di desa. Baik, untuk yang contoh terakhir adalah sesat pikir Tu Hui. Potongan gambar di samping diambil dari sebuah artikel di internet dan termasuk ke dalam sesat pikir Tu Hui. Untuk analisisnya, dari artikel tersebut menunjukkan bahwa kadar Pergerakan Indonesia atau yang disebut PPI, Bobi Triadi membalikkan pernyataan yang diutarakan mantan Wakil Ketua KPK, yaitu Bambang Wijojanto, di mana Bambang Wijojanto memberikan kritikan pedas terkait kinerja KPK yang buruk di era Jokowi. Menurut Bambang Wijojanto, posisi KPK berada di ujung tanduk karena orang-orang yang terbaik seperti Novel Baswedan disingkirkan oleh rezimnya Pak Jokowi. Lantas saja Bobi Triadi tidak terima dan merasa jengkel karena ucapan Bambang Wijojanto yang tidak sesuai dengan kinerjanya dulu, yang juga buruk saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Hal tersebut tentu wajar-wajar saja apabila Bobi Triadi tidak terima dan langsung memberi kritikan balik. Apalagi hal tersebut dapat dibuktikan ketika ada seseorang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi tanpa dilengkapi bukti yang jelas, dan hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan hukum di masa Bambang Wijojanto dulu. Argumen tersebut termasuk ke dalam sesat pikir Tu Hui karena Bobi Triadi berupaya membela diri dengan kritikan yang diungkapkan oleh Bambang Wijojanto. Hal ini juga merupakan taktik yang efektif karena membalikkan posisi yang diserang menjadi penyerang. Kemudian, untuk argumen yang benar adalah kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang dimiliki manusia. Namun, dalam berpendapat atau mengkritik, kita jangan asal bicara. Sebaiknya berpikir dulu sebelum mengkritik orang lain. Di sini seharusnya Bambang Wijojanto sebagai tokoh publik harus bisa memberi contoh kepada masyarakat dalam mengkritik yang baik itu bagaimana. Akan tetapi beliau termakan oleh ucapannya sendiri dan pada akhirnya membuat malu dirinya sendiri, serta Bambang Wijojanto dalam menyampaikan kritik seharusnya berpikir terlebih dahulu, jangan asal mengkritik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.